Sang Raja. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. With the angel host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angel sings, glory to the newborn King. King 阿天色高声唱，荣耀归于新生王，恩典领地平安到，圣人之后人和好，兴起地上重生灵，响应天窗赞美神，天长地和乐欢腾，基督降生伯利恒，听天色高声唱，荣耀归于新生王。Anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama mengucap terima kasih kepada Allah Bapa kita di surga, karena kita pada hari ini dapat kembali bertemu dalam acara yaitu kebaktian anak dan juga CMC untuk anak-anak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau adalah Allah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, pada hari ini, pada jam ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kami pertolongan agar kami dapat memahami firman-Mu walaupun kami masih kecil. Tetapi Engkau juga pernah berbicara kepada anak kecil seperti Samuel. Ya Bapa, kami sekarang siap mendengarkan firman-Mu. Ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Injil ini, Tuhan Yesus ya. Injil Tuhan Yesus, yaitu perikop yang ke-17 dan 18. Di sini kita akan belajar ya, bagaimana Tuhan Yesus ya pada saat dia masih kecil. Nah, di dalam Alkitab itu terdapat di Injil Matius pasal yang ke-2. Nah, di sini dari ayat yang ke-13 ya sampai ayat yang ke-23. Ada 3 pelajaran di sini, yaitu Tuhan Yesus itu dibawa oleh ibu kandungnya Maria bersama ayah angkatnya yaitu Yusuf mengungsi ya, menyingkir ke Mesir. Nah, ini terjadi pada ayat 13 dikatakan sesudah orang-orang Majus, ini orang-orang pintar ya, orang-orang pandai yang datang dari negeri timur. Mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di sebuah rumah, dan Tuhan Yesus punya sudah dibawa ke Bait Allah. Tuhan Yesus juga pada hari ke-8 sudah disunat untuk menjalankan seluruh hukum Taurat.
Kemudian Tuhan Yesus pun ya sudah berjumpa dengan bukan hanya gembala, dia juga sudah berjumpa dengan nabi wanita yang ada di Bait Allah yang bernama Ana. Kemudian juga berjumpa dengan seorang nabi yaitu Simeon, juga berada di Bait Allah. Ketika Maria ya pada hari ke-40 sesuai hukum Taurat dia harus ke Bait Allah dan dia membawa bayi Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ya bertemu dengan kedua orang saleh ini, yaitu Simeon dan Hana. Kemudian kita lihat bahwa orang Majus pun sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, dan mereka ini rombongan besar ya. Begitu banyak orang loh, bukan hanya 3 orang. Ya, persembahannya memang 3 macam, yaitu emas ya melambangkan Yesus adalah raja. Kemenyan itu dipakai di Bait Allah untuk dibakar ya ketika para imam berdoa. Kemudian mur. Nah, mur ini melambangkan apa? Dipakai nanti untuk Yesus ketika dia sudah mati disalib, dia akan dikuburkan oleh Yusuf, orang kaya dari kota Arimatia, dan Nikodemus ya, pemimpin orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Dan Nikodemus ya membawa mur itu sampai 50 kilo. Itu melambangkan Yesus adalah juru selamat yang mati untuk dosa kita. Emas, dia adalah raja, melambangkan Yesus itu mengalahkan maut ya untuk kita semua. Nah, setelah orang Majus ini, jadi persembahannya 3 macam, itu bukan berarti mereka hanya 3 orang ya. Mereka datang dari tempat yang jauh sekali di sebelah timur. Jaraknya itu ya lebih dari 1000 kilometer ya, anak-anak. Kalau jalan kaki itu berbulan-bulan baru sampai. Nah, mereka dituntun bintang, mereka sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dan mereka membawa persembahan ya, seperti anak-anak kalau ke gereja itu membawa persembahan, bukan? Dan persembahan itu kan dari orang tua kalian, dan para guru ya, para lause akan berdoa ya untuk bukan hanya kalian tapi juga orang tua kalian ya, supaya bukan hanya anak-anak yang percaya Tuhan Yesus, tapi seluruh keluarga bisa percaya Yesus dan diselamatkan. Jadi setelah orang-orang Majus itu berangkat, nah, kemudian malaikat Tuhan kembali ya berjumpa dengan Yusuf ya dalam mimpi ya. Yusuf ini kerap kali bertemu dengan malaikat Tuhan di dalam mimpi. Nah, kemudian malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, larilah, menyingkirlah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Jadi pada waktu itu ketika orang Majus ya, berjumpa dengan Tuhan Yesus itu bukan lagi ya bayi yang 1-2 bulan. Dia sudah seorang anak kecil ya. Kita katakan ya batita lah, bayi di bawah 3 tahun ya. Jadi disuruh ya untuk dibawa kemana? Ke Mesir. Nah, kita lihat di sini kenapa begitu? Nah, karena Yusuf ya itu menjadi ayah angkat Tuhan Yesus. Ya, Yusuf ini diberi tanggung jawab ya untuk ya bagaimana ya bersama Maria ya membesarkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus ini adalah seorang anak kecil yang paling bagus di seluruh bumi. Kenapa? Karena dia selain seorang anak kecil, seorang manusia 100%, dia juga adalah Allah sejati yang tidak ada dosa. Jadi dia taat kepada Bapa di sorga, dan dia juga taat loh kepada siapa? Yusuf dan Maria. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus ya dibawa ke Mesir oleh Yusuf. Nah, kita tahu Yusuf adalah seorang yang tidak banyak uang ya, anak-anak. Dia adalah seorang tukang kayu. Jadi ketika dia disuruh membawa Tuhan Yesus ke Mesir, itu seperti pada saat sekarang kita itu disuruh pergi ke luar negeri loh.
Nah, kalau mau keluar negeri kan kita harus punya uang, bukan? Yusuf kan ini kan tukang kayu. Dia tidak punya uang. Nah, Allah yang maha kuasa. Kalian masih ingat ya? Seringkali saya katakan Allah itu adalah Allah yang maha tahakua. Maha ta, maha tahu, maha ha, maha hadir, maha kuasa. Jadi tahakua. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Dia tahu ya bahwa Yusuf harus membawa Yesus kemana? Ke Mesir. Nah, antara Bethlehem dengan Mesir itu jaraknya itu lebih dari 600 kilometer. Kalau jalan kaki ya, anak-anak, itu perlu waktu lebih dari 1 bulan. Nah, jadi Yusuf, tadi saya katakan disuruh pergi ke luar negeri. Ya, kalau anak-anak ingat kan, kita yang di Indonesia, kalau ke luar negeri, kemana itu? Ke Singapura, walaupun sekarang masa pandemi COVID kan tidak boleh ke luar negeri ya. Mereka tak mau terima kita. Dan kita lihat ya, kalau kita pergi ke Singapura kan harus bawa uang kan? Kalau nggak bawa uang mana bisa ke sana waktu dulu ya. Dan semoga tahun depan ya, orang Indonesia bisa lagi pergi ke luar negeri. Ke Malaysia juga, ke tempat-tempat yang lain. Yusuf, dia kan tidak punya uang. Nah, kamu lihat ya, orang Majus yang kaya, yang banyak uang, yang pintar dari timur. Mereka membawa persembahan 3 macam kan? Emas, kemenyan, dan mur. Nah, emas inilah yang menjadi bekal dari Yusuf untuk membawa Tuhan Yesus yang masih kecil ke Mesir. Dan mereka di Mesir itu tinggalnya dalam waktu yang cukup lama. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau Tuhan memberikan kita perintah, pasti Dia memberikan apa? Kita kekuatan, memberikan kita apa? Ya, sumber daya, memberikan kita uang, tenaga, semangat untuk menjalankannya. Ya, seperti anak-anak, nanti kalau gereja sudah mengadakan ya CMC, kalian bisa datang kan? Nah, kalian akan diberi kekuatan untuk datang ya, ke CMC. Nah, di sini dikatakan harus menyingkir ke Mesir karena apa? Karena Herodes akan mencari Tuhan Yesus untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, Herodes ini termasuk raja yang paling jahat ya yang pernah kita kenal dalam sejarah. Dia berani membunuh ya, bukan hanya orang lain seperti Tuhan Yesus, keluarganya sendiri pun ya, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh karena dia berpikiran istrinya, anaknya mau merebut ya kedudukannya sebagai raja ya. Begitu jahatnya di Raja Herodes. Maka Yusuf pun bangun. Diambilnyalah anak itu serta ibunya Maria malam itu juga. Ini pelajaran bagus ya. Kalau kita menerima perintah Tuhan. Di Alkitab ini begitu banyak ya perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Seperti ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Artinya begini, ya setiap minggu anak-anak ya, yang sekarang belum dapat ke gereja bisa membuka di HP kalian, yaitu video kebaktian anak dan juga ya kebaktian ini untuk CMC juga. Ingat, jangan lupa ya. Ingat dan khususkan ya hari Minggu kalian untuk ya berkebaktian melalui video ini. Ya sampai nanti gereja dibuka kembali dan kita bisa bersama-sama ya berkebaktian di gereja. Jadi perintah itu harus cepat dilaksanakan. Yusuf ya pada malam itu juga ya, malam-malamnya zaman dulu nggak ada listrik loh, nggak ada senter loh. Jadi dia pergi. Kenapa? Karena bahaya sekali kalau tidak cepat-cepat pergi. Nah, Herodes bisa datang ya membawa bahaya kematian. Kemudian malam itu juga Yusuf membawa Tuhan Yesus yang masih kecil dan Maria, mereka bertiga mengungsi ke Mesir. Nah, Mesir itu adalah negara yang pada zaman Tuhan Yesus lahir ya, termasuk negara yang besar.
Dan di sana Tuhan Yesus itu tinggal ya sampai Herodes mati. Nah, anak-anak, dikatakan di sini ayat 15, hal itu terjadi supaya genaplah yang telah difirmankan Tuhan melalui nabi. Nabi apa nih? Nabi Hosea yang hidup ya kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Kamu bayangkan ya, sebelum Yesus lahir, Nabi Hosea. Nah, Hosea ini artinya dia, Allah adalah juru selamat kita. Namanya itu sama ya, artinya dengan nama Yosua, dengan nama Yesus. Kalau Hosea, dia, Allah, menyelamatkan kita dengan kata dia. Tapi kalau Yesus, itu Yehova, Yahweh, Tuhan, juru selamat saya. Jadi kata dia diganti dengan Tuhan. Dia Tuhan, juru selamat saya. Jadi di sini, dalam Hosea pasal 11 ya ayat 1, tidak susah mengingat ya, 11:1. Dikatakan, dari Mesir ku panggil putraku. Nah, seperti orang-orang Israel kan, mereka juga dibawa ya oleh Allah ya pada saat mereka sudah diperbudak di Mesir 400 tahun. Dan Tuhan mengutus ya hambanya yang bernama Musa untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir. Jadi sekarang putra Allah yaitu Tuhan Yesus itu diungsikan ke Mesir, kemudian dibawa keluar dari Mesir. Itu tandanya apa? Allah itu Maha tahu, dia tahu Herodes akan berniat jahat membunuh Yesus. Yang kedua, dia Maha hadir, dia ada di Mesir, dia ada di Pontianak, dia ada di Indonesia, dia ada di surga, ya. Jadi dia Maha hadir. Kemudian dia Maha kuasa. Dia bisa membawa ya Tuhan Yesus ya, bersama Yusuf dan Maria pergi ke Mesir ya dengan dibekali dengan emas yang diberikan oleh orang-orang Majus. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus dibawa pergi oleh Yusuf dan Maria, apa yang terjadi di sini? Di kota Bethlehem yang kecil ya, Bethlehem itu tidak terlalu besar. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Nah, orang-orang Majus pernah berjanji kan kepada Raja Herodes, kalau sudah jumpa dengan bayi Yesus akan kembali ya memberitahu kepada Herodes. Tetapi kalau kita lihat ya pada pasal 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka orang-orang Majus ke negerinya di sebelah timur melalui jalan lain. Jadi mereka orang-orang Majus ini ingkar janji ya, kalau kita mau ya dengan kata-kata yang sederhana. Kok bisa begitu? Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau anak-anak ada janji dengan orang, tapi janji itu janji yang salah. Jadi orang tua kamu bisa membatalkan janji itu loh. Kenapa? Karena janjinya salah, janjinya bahaya. Contohnya begini ya, misalnya ada kawan kamu ya, mengajak kamu ya pergi kemana itu? Ke supermarket jalan kaki, melalui jalan raya yang ramai, tidak ya dituntun oleh orang tua, kan bahaya sekali. Kamu berjanji dan papa mama kamu mendengarkan janji kamu itu, dan papa mama bilang tidak boleh, janji kamu harus dibatalkan. Itu bukan berarti kamu berdosa, tidak ya. Orang-orang Majus pun ya mereka itu mau dibohongi ya oleh Raja Herodes ya. Herodes itu berbohong, dia mau bertemu dengan Yesus untuk menyembah Yesus. Dia bukan untuk menyembah Yesus, dia ingin membunuh bayi Yesus. Jadi Allah yang Maha tahu, dia berkuasa membatalkan ya janji yang membuat apa? Mereka itu tertipu. Ya, jadi ini bukan suatu dosa ya, mereka ingkar janji ya. Ya, supaya orang-orang Majus itu tidak ditipu. Kalau orang Majus itu sampai kembali ke Herodes ya, mereka bisa dibunuh loh oleh Raja Herodes loh. Kamu bayangkan ya, Allah tidak mau hal itu terjadi. Jadi Herodes sangat marah ya. Dia sekarang apa? Kalau kita lihat ya,
Ayat 16 bagian B. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak ya, di kota Bethlehem dan sekitarnya. Kamu bayangkan ya, bukan hanya kota Bethlehem ya, tapi ya desa-desa kecil di sekitar Bethlehem. Semua anak yang berumur di bawah 2 tahun. Sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah, kenapa anak-anak ini sampai dibunuh? Sepertinya mereka menjadi korban ya, karena Tuhan Yesus. Dengan demikian genaplah firman yang telah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tadi kita belajar ya, Nabi Hosea itu satu nabi dari 12 nabi dalam kitab nabi-nabi kecil ya. Kalau di sini Nabi Yeremia ini ada ya 4 ya nabi yang disebut nabi besar. Ya, bukan mereka itu penting tak penting, semua nabi penting. Kenapa ada nabi besar, ada nabi kecil? Nabi besar itu ya Tuhan pakai mereka menulis kitab nabi yang lebih panjang daripada nabi kecil. Ya, nabi besar itu seperti apa? Yesaya, ya, Yeremia. Siapa lagi? Ya, ada nabi yang namanya Yehezkiel. Nah, kalau kamu lihat di depan ini kan, nah, ada kitab Yesaya, Yeremia, kemudian ada siapa? Ada Yehezkiel. Nah, jadi mereka ini dinamakan sebagai apa? Nabi yang tulisannya lebih panjang ya daripada nabi kecil seperti siapa? Hosea. Ya, dan seterusnya sampai Malaki. Jadi Yeremia 31 ayat 15. Nah, di situ demikianlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Yeremia harus digenapi. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rakel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau lagi dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nah, kenapa di sini ada kota Rama ya? Nah, kota Rama itu berada di utara, di sebelah atas dari kota Yerusalem. Ya, ini Yerusalem. Ya. Ini Yerusalem, Rama itu di sebelah utaranya. Nah, ini Yerusalem, nah Bethlehem itu di sebelah selatannya, sebelah bawahnya. Kalau kita lihat peta. Nah, jarak ya antara Rama ke Yerusalem itu hampir sama dengan jarak antara Bethlehem dengan mana? Dengan Yerusalem. Nah, anak-anak yang dibunuh oleh Raja Herodes usianya di bawah 2 tahun. Nah, bayi yang di bawah 2 tahun, mereka belum bisa membedakan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Jadi mereka itu masih polos. Jadi, ya, Tuhan Yesus itu mati ya untuk dosa mereka. Sehingga begitu mereka itu dibinasakan oleh Herodes, mereka langsung nyawanya, rohnya dibawa kemana? Ke surga oleh malaikat loh. Nah, jadi anak-anak ya, lihat ya, Allah itu baik loh. Bukan berarti mereka itu terbunuh ya, mereka itu sengsara, tidak. Mereka hidupnya memang pendek ya, karena kejahatan Raja Herodes. Ya, di dunia ini banyak kejahatan terjadi, tetapi mereka ini yang belum tahu apa-apa. Itu dosanya dihapus oleh darah Yesus. Dan sesuai dengan firman Tuhan, mereka yang terbunuh ini ada di mana? Ada di surga bersama-sama Tuhan Yesus. Ya, menantikan Yesus datang lagi, mereka akan diberi tubuh mulia. Nah, sedangkan Herodes di mana? Pembunuh itu ada di mana? Karena dia tidak percaya Yesus, tidak pernah bertobat, dia ada dalam neraka ya, dibakar di situ, menderita selama-lamanya. Nah, kita lihat ya, ini Yeremia 31 ayat 15. Terdengarlah suara di Rama, tangis, ratap karena anak-anak ini ya mati, dibunuh. Rakel ini istri dari Yakob yang melahirkan Yusuf dan Benyamin, menangisi anak-anak dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi di dunia. Tapi mereka ada di mana? Ya, mereka ada di surga. Ya, jangan lupa ya. Nah, bagian yang terakhir ini ayat 19
sampai ayat 23. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi lagi. Jadi Yusuf ini ya orang yang paling sering ya mendapatkan mimpi ya, seperti di dalam perjanjian lama juga ya. Ada seorang yang bernama Yusuf juga. Ya Allah berfirman kepada dia lewat banyak mimpi ya. Jadi kita lihat di sini Yusuf dalam mimpi ya, pada saat dia berada di Mesir, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, zaman dulu tidak ada telepon, tidak ada koran, tidak ada televisi. Jadi Yusuf kan tak tahu kapan Herodes mati. Tadi saya katakan kan, Allah kita, Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tuhan Yesus Roh Kudus itu Allah yang Maha Taha. Ta, maha tahu, ha, maha hadir, kua, maha kuasa. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, maha tahu, omniscient. Ya, maha hadir, omnipresent. Maha kuasa, omnipotent. Ya, kalau mau belajar bahasa Mandarinnya juga bisa tuh. Ya, maha tahu, itu buso puci. Ya, hakanya ya. Ya, buso puci. Jadi semua dia tahu. Nah, kemudian maha hadir, buso pucai. Yang terakhir, maha kuasa, chonen. Itu maha kuasa. Jadi kita lihat di sini, Tuhan Yesus, ya, dia adalah Allah yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia perintahkan malaikatnya berbicara kepada Yusuf lewat mimpi, bangunlah, ambillah anak itu karena Herodes itu sudah mati. Kenapa dia mati? Nyawanya dicabut oleh Tuhan dan rohnya dilempar ke dalam neraka karena dia jahat. Dia membunuh orang dan sekarang Tuhan menghukum dia dengan hukuman mati. Ya, tidak lama setelah itu. Lalu Yusuf pun bangun, diambillah anak itu, Tuhan Yesus yang masih kecil, ya, batita beserta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tadi saya katakan ya, itu jalan kaki itu perlu berapa lama itu? Berbulan-bulan ya. Tetapi setelah didengarnya, nih Yusuf waktu melakukan kehendak Tuhan, dia juga memakai otak. Ya, memakai apa? Hikmatnya loh. Nah, Allah hanya mengatakan kembali ya ke tanah Israel, tapi tidak disebut kembali kemana. Ketika dia mendengarkan bahwa putra dari Herodes yang bernama Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ya ke sana karena dinasihati dalam mimpi ya, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Jadi dia ya waktu pulang dia mendengarkan ya bahwa putra Herodes ini yang kemungkinan besar itu sama jahatnya dengan bapaknya ya. Jadi dia tidak mau dekat-dekat dengan orang jahat. Dan kemudian ini dalam mimpi lagi firman Allah memberikan Yusuf petunjuk kemana Yusuf harus menuju. Kemana? Ke Galilea. Galilea ini adalah sebuah wilayah. Di situ ada sebuah danau ataupun laut Galilea yang bentuknya seperti gitar ya. Laut ini ya, begitu besar ya. Besarnya itu kurang lebih ya 10 km, sangat besar. Dan begitu indah ya laut ini. Nah, di daerah sekitar Laut Galilea atau Danau Galilea ada banyak kota ya. Nah, kota yang paling ya terkenal zaman sekarang itu kota Nazaret ya. Kemudian mereka tinggal di kota ya. Pada zaman itu ini bukan kota ya. Nah, Nazaret itu sekarang menjadi kota yang besar. Sebenarnya pada saat Yesus tinggal di situ, itu masih sebuah desa yang kecil. Kenapa? Karena Yusuf tinggal di desa, dia adalah orang miskin, dia adalah tukang kayu. Dan kota yang besar di sebelah Nazaret, itu kota apa? Ya, kota Bet-Shan. Ya, kota Bet-Shan itu kota yang besar. Tapi sekarang Bet-Shan sudah tinggal puing-puing ya, tidak ada lagi orang tinggal di Bet-Shan. Tapi Nazaret yang dulu desa, sekarang menjadi kota yang besar sekali. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ya pernah tinggal di situ. Ya, kota ini menjadi kota yang besar, sedangkan ya kota yang di zaman Yesus, kota yang besar sekarang menjadi tidak ada lagi, ya sudah musnah ya kota Bet-Shan itu.
Kemudian tinggal di Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman. Nah, sekali lagi ya, firman yang sudah disampaikan ini secara lisan oleh para nabi bahwa Yesus akan disebut orang Nazaret. Ya, masih ingat yang waktu Yesus disalibnya Tuhan Yesus itu Pilatus menulis ya dalam 3 bahasa ya, 3 bahasa. Makanya sekarang kalau anak-anak mau belajar 3 bahasa, itu adalah seperti di Alkitab. Apa itu 3 bahasa di Alkitab yang ditulis ya di atas salib Yesus? Ya. Bahasa yang pertama, bahasa Ibrani. Ini bahasa Perjanjian Lama. Bahasa kedua, Latin. Nah, ini Latinnya singkatannya dengan 3 ya, huruf INRI. I, Yesus, N, Nazaret, ya, Yesus orang Nazaret, RI, R itu raja, I, Yehuda. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Jadi ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalau Ibrani itu dari kanan ke kiri. Kalau bahasa Indonesia kan dari kiri ke kanan. Jadi tulisan yang pertama bahasa Ibrani, tulisan yang kedua bahasa Latin, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. INRI. Nah, yang ketiga, nih bahasa internasional pada zaman itu ya, adalah bahasa Yunani. Jadi dalam 3 bahasa, ILY, Ibrani, Latin, dan apa? Dan Yunani. Ya, jadi kita tahu itu ditulis dalam 3 bahasa. Nah, kalau sekarang kan kita belajar ya di Indonesia ya, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Mandarin ya. Jadi 3 bahasa ya. Kita lihat di sini Yesus disebut ya, orang Nazaret. Ya. Jadi kalau kita lihat istilah Yesus orang Nazaret itu juga dipakai ya dalam kisah para rasul. Ya. Nah, kita sudah belajar hari ini Tuhan Yesus ya mengungsi ya ke mana? Ke Mesir. Jadi Allah yang Maha tahu, Dia tahu Yesus harus ke Mesir karena ada bahaya di Betlehem. Herodes ingin membunuh Yesus. Kemudian Dia Maha hadir. Dia bukan hanya ada di Betlehem, Allah juga ada di Mesir, Allah juga ada di sorga, Allah ada di bumi. Dia Maha hadir. Dia Maha kuasa. Kenapa kita tahu Dia Maha kuasa? Dia bisa memimpin ya. Orang Majus datang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Emas lambang Yesus Raja, kemenyan Yesus adalah Tuhan, dan mur Yesus adalah juru selamat yang akan mati untuk dosa kita disalib. Nah, tetapi emas itu untuk bekal Yusuf ya, membawa Yesus ke Mesir. Karena Mesir itu luar negeri, Yusuf orang miskin, kalau tidak ada emas ya yang dibawa oleh orang-orang Majus, Yusuf tidak mungkin ke Mesir. Jadi Allah kalau memberikan perintah, Dia pasti memberikan kita apa itu? Uang untuk menjalankan perintah itu. Ya. Kemudian Yusuf ya, cepat-cepat menyingkir ke Mesir. Mereka tinggal di Mesir sampai Herodes itu mati. Jadi ketika Herodes mati, ya, Allah mengirim lagi malaikatnya dalam mimpi memberitahu Yesus kepada Yusuf untuk membawa Tuhan Yesus dan Maria kembali ke tanah Israel. Jadi waktu kembali ke Israel, Yusuf mendengar ya bahwa putra Herodes itu menjadi raja. Dan Yusuf ya, kemudian diberi nasihat lagi untuk membawa Tuhan Yesus kemana? Ke daerah Galilea, ke desa kecil yang bernama Nazaret, ya, seperti yang difirmankan secara lisan oleh para nabi bahwa Yesus itu adalah orang Nazaret. Nah, anak-anak, kita juga tadi belajar bahwa ada anak-anak kecil yang dibunuh oleh Herodes. Usia mereka itu di bawah 2 tahun. Yang belum tahu apa-apa. Nah, mereka memang di dunia ini tidak ada lagi, tapi roh mereka kita percaya sudah dibawa Yesus ke surga. Nah, sekarang anak-anak kan sudah tahu kanan dan kiri, sudah bisa baca, sudah bisa tulis, ya. Maka anak-anak harus ya percaya Yesus tuh. Kalau tidak percaya Yesus, kita yang sudah bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri, kalau tidak percaya Yesus,
ya, orang itu mati, maka rohnya akan dilempar ke dalam neraka. Ya, harus percaya Yesus. Ya, jangan seperti Herodes yang tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada hari ini kembali kami berterima kasih. Kami diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk terus belajar firman-Mu. Bahkan juga dibantu untuk terus dapat mengingat firman-Mu. Agar jangan kami mendengarkan firman-Mu dan melupakannya. Pimpinlah hidup kami seperti Engkau memimpin kehidupan Tuhan Yesus. Engkau juga Bapa memimpin kehidupan Yusuf dan Maria. Kami percaya Engkau akan memimpin kami. Yang paling penting, pimpinlah kami semua sungguh-sungguh percaya Yesus, dan seluruh keluarga kami juga sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Ya Bapa, demikianlah doa kami. Ampunilah dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami mau bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi. Mari anak-anak, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan.